Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih membahas tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku. Tapi kita sudah masuk ke subtema 3 pembelajaran 4 ya nak. Judulnya indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Mari kita mulai masuk ke pembelajaran. Silakan disimak ya nak. Pada pembelajaran 3, kita telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi. Mari kita lanjutkan. Keragaman ekonomi di Indonesia. Pada pembelajaran 3 telah dijelaskan bahwa kondisi wilayah Indonesia mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Kamu telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi, yaitu di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain 4 jenis tersebut, ternyata masih ada lagi aktivitas ekonomi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam Indonesia juga terkandung di dalam perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas atau migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir, besi, dan bauksit. Nomor 2, aktivitas ekonomi di bidang industri. Amatilah aktivitas industri di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu simpulkan dari aktivitas tersebut? Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Aktivitas industri dapat meningkatkan kualitas suatu barang. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu, sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Nah, yang ketiga yaitu aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Ada yang kaya akan potensi alam, ada pula yang miskin potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Nah, untuk mengatasi masalah ini, berkembanglah aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa. Kalau jasa itu dari produsen ke konsumen, sedangkan barang dagangan berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan juga barang industri. Yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Nah, di Indonesia sarana transportasi itu meliputi darat, laut, dan udara. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga dibutuhkan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya itu antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, pendidikan, konsultasi hukum, pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Nah, apa informasi penting dari teks keragaman ekonomi di Indonesia? Kita kerjakan bersama ya. Informasi penting dari teks tersebut, yang pertama adalah selain aktivitas ekonomi di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan, juga terdapat aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Kedua, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan itu contohnya seperti pengelolaan minyak bumi, timah, intan, dan lain-lain. 3. Aktivitas ekonomi di bidang industri contohnya yaitu kulit sapi menjadi tas, kotoran ternak menjadi pupuk, ikan yang menjadi ikan kalengan, dan lain-lain. Yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan ini dapat berupa jual beli di bidang pertanian, industri, perikanan, hutan, dan sebagainya.
Yang kelima, aktivitas ekonomi di bidang jasa itu contohnya seperti pemenuhan sarana transportasi, kesehatan, pariwisata, perbankan, dan sebagainya. Setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas. Setiap warga masyarakat termasuk kita hendaknya bisa menunjukkan sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat. Sikap toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang damai. Bagaimanakah bentuk tindakan toleransi terhadap keragaman? Sikap toleransi terhadap keragaman itu toleransi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menghargai, dan berhati lapang terhadap orang yang memiliki perbedaan pendapat. Nah, berikut bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Nah, kebebasan beragama ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, sikap toleransi antar umat beragama itu dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikut. Yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Yang keempat, beribadah yang baik sesuai agama yang dianut. Dan yang terakhir adalah memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Nah, yang kedua adalah toleransi dalam keragaman suku dan ras. Karena masyarakat Indonesia memiliki beragam suku dan ras, nah ada ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisiknya. Nah, itu disebut dengan ras. Jadi setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Nah, maka dari itu terciptalah keragaman ras. Jadi rasnya berbeda-beda satu sama lainnya. Yang ketiga, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Oleh karena itu, Indonesia terdapat keragaman sosial budaya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. Tapi bagaimanakah caranya? Yang pertama adalah bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Nah, jadi kita harus bangga dengan adanya budaya yang ada di Indonesia ya, Nah ya. Yang kedua, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Jangan langsung diterima budaya asing yang masuk ke Indonesia, tapi harus disaring dulu, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nomor 3, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Keempat, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadat. Dan yang kelima adalah melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, musik, dan seni pertunjukan. Nah, itu adalah contoh sikap toleransi terhadap keragaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Gender itu maksudnya jenis kelamin ya. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Nah, maksudnya adalah contohnya nih, misalnya anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan dan kerapihan rumah, itu contohnya. Nah, ini sekarang sikap dalam menghormati keragaman gender. Yang pertama, tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Yang kedua, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir adalah tolong-menolong tanpa membedakan lawan jenis. Nah, di video ini adalah rangkuman dari tema 7, subtema 3 pembelajaran 4 ya, Nak ya. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Di sini sudah ada 5 soal yang harus kalian jawab sesuai dengan video ini, karena video ini sudah rangkuman, jadi kalian lebih mudah mencarinya. Tulis di buku tulis ya, Nak ya. Setelah itu kirimkan melalui Japri.
Baiklah anak-anak, demikian video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dimengerti. Ibu akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.